Virion Eralith. Aku duduk di kursi empuk dari kayu yang bengkok dan terjalin, melemparkan tatapan lelah kepada dua pasangan bangsawan yang sudah tampak siap saling menerkam. Satu-satunya hal yang membuat keempatnya tetap diam adalah rasa hormat mereka padaku. Di depanku terdapat gulungan transmisi yang memuat isi rapat hari ini yang dikirimkan oleh Arthur. Kecurigaan perlahan merayap dalam pikiranku bahwa anak itu sengaja tidak langsung kembali demi menghindari rapat ini. Tapi aku menghela napas dan membiarkannya pergi. Aku memaafkanmu, Arthur. Aku juga sebenarnya tak ingin berada di sini, pikirku, sambil meluangkan waktu sejenak untuk menghargai ruangan mewah yang didekorasi dengan indah. Dengan api yang menyala hangat di perapian dan beberapa artefak cahaya yang terpasang pada dudukan emas di sepanjang dinding, ruangan itu dipenuhi suasana hangat dan bersahabat. Seolah mengejek permusuhan halus yang menguar dari orang-orang di dalamnya. Sisa terakhir cahaya alami dari jendela di sebelah kiriku meredup saat matahari tenggelam di balik awan. Aku menganggap itu sebagai isyarat untuk memulai rapat. Silakan duduk. Mari kita mulai. Sejenak terjadi keheningan saat keempat orang di ruangan itu saling memandang, sebelum kepala keluarga Glider berdeham. Ya, kita semua sudah diberi penjelasan tentang laporan Jenderal Arthur dan Jenderal Aya. Jadi menurutku kita langsung saja. Aku percaya kita harus mempertahankan pasukan seperti sekarang dan mengirim bala bantuan ke hutan Elshire bila diperlukan, kata Blaine. Meskipun pipi Raja Manusia itu tampak cekung dan wajah bagian bawahnya dipenuhi rambut tak tercukur berwarna merah tua seperti rambutnya, dia tetap berbicara dengan tegas. Aku tetap diam dan netral. Sebagaimana tugas utamaku hingga semua pihak, dalam hal ini dua pihak, menyampaikan argumen mereka. Anggota Dewan Blaine mengirim bala bantuan bila diperlukan ke perbatasan antara Beastglades dan hutan Elshire, menunjukkan bahwa Anda tidak menganggap wilayah elf layak untuk dipertahankan, ujar Merial dengan dingin. Bertahun-tahun menjadi bagian dari Dewan telah membentuk menantu perempuanku, yang dulunya penuh semangat menjadi diplomat yang tajam dan dingin. Oh, jangan memutarbalikkan kata-kataku, anggota Dewan Merial, bantah Blaine. Laporan menyebutkan 2 serangan terpisah, tapi terjadi secara bersamaan. Artinya, sejauh ini hanya 1 serangan yang dilakukan ke wilayah elf. Bandingkan dengan serangan hampir setiap hari yang terjadi di dinding, bukankah sudah jelas bahwa melindungi perbatasan Sapin lebih penting? Tak ada yang mengatakan bahwa pertahanan hutan Elshire harus lebih diutamakan dibandingkan Sapin, jawab Alduin dengan tenang. Namun, sama seperti ada prajurit elf yang ditempatkan di dinding untuk membantu melindungi Sapin, seharusnya juga ada bentuk pertahanan di perbatasan hutan, bukan begitu? Hutan Elshire sendiri adalah bentuk pertahanan, tambah Priscilla Glider, sambil menunjuk bagian bawah hutan pada pota yang terbentang di depan mereka. Kabut yang dipenuhi mana itu sendiri telah menjadi penghalang bagi siapapun selain kaum elf sejak lama. Bahkan serangan yang dilakukan kemarin pun pada akhirnya akan gagal jika kalian memilih untuk mengabaikan para penyusup. Alakrian dan para binatang itu akan tersesat dan mati kelaparan jauh sebelum mereka mencapai kota-kota pinggiran Elenoir. Hutan itu sendiri adalah bagian dari kerajaan Elenoir. Dan masih ada suku-suku elf yang tinggal di luar kota-kota besar, kata Alduin, suaranya mulai meninggi. Dengan logika yang sama tadi, maka Sapin juga sebaiknya meninggalkan dinding pertahanan dan kota-kota kecil di dekat perbatasan, agar wilayah yang harus dilindungi lebih sedikit. Bagaimana bisa kau menyebut itu perbandingan yang layak? Teriak Blaine, menghentakkan kedua telapak tangannya ke meja bundar. Jalur termudah menuju kota-kota besar Elenoir adalah melalui bagian utara pegunungan besar dari arah Sapin. Jika Sapin jatuh, bahkan kota-kota luarmu pun akan lebih mudah dijangkau oleh Alakrian. Jaga nada bicaramu, anggota Dewan, Hardik Merial, mata birunya yang terang berubah gelap. Kau bertindak seolah kaum elf berutang padamu. Padahal kami telah mengirim banyak penyihir untuk membantu pasukanmu menghalau Alakrian dari perairanmu. Jika 1/4 saja dari pasukan itu ditempatkan untuk menjaga perbatasan hutan, kita bahkan tidak perlu mengadakan rapat ini. Sang mantan ratu manusia angkat bicara. Suaranya yang dingin menenangkan perdebatan yang memanas.
Faktanya tetaplah fakta. Meskipun kalian menyebut hutan Elshire sebagai bagian dari kerajaan kalian, belum ada kota atau bahkan desa yang mengalami pertempuran. Sampai kebutuhan itu muncul, mengirim pasukan hanya akan melemahkan perbatasan yang terus-menerus menghadapi serangan. Alduin mengusap pangkal hidungnya, menutup mata. Saat dia membukanya, mata zamrudnya mengunci pandang padaku. Yang kami minta hanyalah mengirim sebagian orang kami kembali ke Eleanor agar mereka bisa membela rumah mereka. Tak ada istilah orang kalian. Sudah lupa? Dewan dibentuk untuk menyatukan ketiga ras karena kita telah memprediksi adanya ancaman dari luar. Tugas kita adalah tetap netral dan memimpin seluruh benua menuju kemenangan melawan Alakrian. Bukan hanya Eleanor. Bantah Blaine sebelum menoleh ke arahku. Aku memohon pada Komandan Virion untuk tetap netral demi perang ini. Kau berbicara soal netralitas, sementara kau hanya fokus pada apa yang terbaik untuk kerajaanmu sendiri. Bantah Alduin, ujung telinganya memerah. Dan jika tujuan Dewan adalah menyatukan tiga ras, tapi salah satunya bahkan tidak hadir, bukankah itu membuat semua ini tidak ada artinya? Cukup. Orang-orang di ruangan itu langsung merasakan tekanan kuat yang aku tebar di seluruh tempat. Bahkan Priscilla, yang intinya hampir mencapai tingkat perak, menjadi pucat dan tampak kesulitan. Aku sudah mendengar dari kedua pihak, dan sebelum kalian semakin merendahkan diri dengan berdebat seperti anak manja, aku akan menyela. Baik Blaine maupun Alduin memerah karena marah dan malu, tapi tetap diam. Aku melemparkan tatapan tajam ke seluruh ruangan sebelum berbicara lagi. Berdasarkan jumlah serangan, Sapin masih menjadi prioritas bagi Alakrian. Seperti yang disebutkan oleh anggota Dewan Blaine, jalur termudah menuju kota-kota besar Eleanor adalah dengan melintasi bagian utara pegunungan besar dari arah Sapin. Dan karena sudah terjadi beberapa serangan kecil di daerah itu, kita akan melanjutkan dengan asumsi bahwa Alakrian pun menyadari hal itu. Kita akan mengirim lebih banyak pasukan untuk memperkuat pertahanan di area tersebut. Itu masih belum. Satu gelombang mana lagi membuat rahang Alduin terkatup rapat. Untuk pertahanan perbatasan selatan Eleanor, beberapa unit dari divisi Trailblazer akan ditempatkan untuk hanya melakukan ekspedisi ke dungeon terdekat, sehingga mereka bisa muncul ke permukaan dan menjadi bantuan tambahan jika ada serangan lagi di hutan. Suasana ruangan tetap tegang, tapi semua tampaknya cukup puas, meskipun hanya sedikit. Baik, aku mengangguk. Sekarang, untuk masalah terbesar. Aliansi kita dengan kaum dwarf selama ini hanya netral dalam keadaan terbaik dan bermusuhan di sepanjang sisa waktu. Bahkan, dengan pembentukan dewan, para perwakilan dwarf selalu memiliki agenda dan prioritas sendiri, tapi aku berharap itu akan segera berubah. Aku menoleh ke arah satu-satunya pintu, dan semua orang ikut menoleh. Setelah beberapa saat hening, aku berdeham. Kau boleh masuk sekarang. Astaga, aku melewatkan isyarat masukku. Terdengar suara serak dari balik ruangan. Aku bisa merasakan senyum mulai terbentuk di bibirku. Kenop pintu yang berhias berguncang keras sebelum seorang dwarf kekar dengan janggut putih tebal dan jubah berhias yang tampak beberapa ukuran terlalu kecil melangkah masuk. Dengan senyum kekanak-kanakan, ia duduk di kursi kosong terdekat sebelum memperkenalkan diri. Buh Demok Lonuit. Senang bertemu dengan kalian semua. Saat itu, Arthur Lewin. Saat menuruni tangga batu yang seolah tak berujung, aku tetap terpesona oleh hiruk-pikuk aktivitas di sekeliling kami. Aku tak bisa tidak memikirkan betapa menyesatkannya nama tembok itu. Kenyataannya jauh lebih dari sekadar itu. Setiap tangga mengarah ke lantai, berbeda di dalam tembok. Bagian tertinggi tetap cukup sederhana, dengan logam dan batu yang diperkuat, yang terus dirawat oleh para penyihir manusia dan kurcaci. Di lantai-lantai atas ini juga ditempatkan tim pemanah dan penyihir pemanggil yang bertugas menembakkan serangan ke arah musuh di bawah melalui banyak celah pertahanan. Di samping berbagai tangga yang membentang sepanjang tinggi tembok, terdapat puluhan katrol yang mengangkut anak panah, perbekalan, dan berbagai suplai lainnya ke tingkat atas. Suara alat-alat yang menghantam batu dan baja justru kalah oleh derap kaki para prajurit dan pekerja yang tidak pernah berhenti bergerak, bahkan sedetik pun.
Mohon maaf atas kebisingannya, Jenderal. Aku diberitahu bahwa ini bisa sangat mengganggu bagi mereka yang belum terbiasa. Teriak Albanth, suaranya nyaris tertelan oleh hiruk-pikuk di sekitar. Sangat mengganggu, memang. Aku menarik napas dalam. Aku menyesal baru sekarang mengunjungi tembok ini. Luar biasa. Meski aku ingin mengklaim jasanya, sebenarnya aku sendiri masih cukup baru di sini. Kapten senior yang menjadi atasan langsungku, bersama beberapa orang lainnya, adalah sosok yang bertanggung jawab atas keseluruhan sistem dan struktur tempat ini. Jelasnya sambil melambaikan tangan ke beberapa pekerja yang memberi hormat padanya. Kami terus berjalan menuruni tangga, sampai tiba di sebuah gerbang yang dijaga oleh 2 prajurit. Mulai dari lantai ini ke bawah, wilayahnya juga dapat diakses oleh warga sipil. Jelas Albanth sambil menunjukkan lencananya pada para penjaga. Kapten, seru kedua penjaga sambil memberi hormat, lalu melirik ke arahku dengan pandangan ragu. Bodoh, bentak Albanth. Apakah kalian diajari untuk menatap saat berada di hadapan seorang Lance? Mata para penjaga berlapis zirah itu membelalak. Wajah mereka memucat. Jenderal! Seru mereka bersamaan sambil membungkuk dalam-dalam. Albanth menggaruk bagian belakang lehernya. Mohon maaf, Jenderal. Beberapa prajurit tingkat bawah masih belum bisa mengenali para Lance secara langsung. Tak masalah. Aku tersenyum memandangi para prajurit itu. Memberi hormat saja sudah cukup. Siap, Jenderal. Jawab prajurit di sebelah kanan sambil berdiri tegap dan memberi hormat. Yang satunya pun mengikuti. Merupakan kehormatan bertemu dengan Lance yang termasyhur. Buka saja gerbangnya, desa Albanth sambil menggelengkan kepala. Keduanya segera bergerak membuka engsel logam, dan kami pun melanjutkan penurunan. Di lantai berikutnya, aku mulai berkeringat dan mataku terasa perih. Apakah ada kebakaran di suatu tempat? Bisa dibilang begitu. Jawab kapten yang juga berkeringat itu, sambil menarik kerah gorgetnya agar merasa lebih sejuk. Kita akan tiba di lantai tempat bengkel utama kami berada. 1 tangga lagi, dan aku bisa melihat keagungan bengkel itu secara penuh. Asap dialirkan keluar melalui celah-celah sempit di dekat langit-langit, namun lantai tetap diselimuti awan gelap yang padat. Lapisan panas tebal terus memancar dari beberapa tungku yang tersebar merata di antara tim-tim pandai besi. Peralatan tergantung di rak, sementara puluhan pria kekar menghantam landasan besi mereka. Beberapa penyihir logam kurcaci yang kulihat bahkan membentuk batangan logam seperti tanah liat. Para murid magang berlarian dengan sibuk. Ada yang membawa ember air dan yang lainnya mengangkut peti-peti senjata, jadi untuk dikirim ke lantai-lantai lain. Sementara para pekerja terus merawat dinding belakang yang melindungi mereka dari serangan musuh di sisi lainnya. Tolong tahan sedikit lagi dengan panasnya, kata Albanth. Kita hampir sampai, Jenderal. Semakin jauh kami turun, semakin banyak pula orang yang terlihat. Selain para prajurit dan pekerja dari berbagai bidang, ada cukup banyak pedagang dan petualang lepas yang hadir. Di sini ada ekonomi tersendiri, gumamku. Benar sekali, kata Albanth sambil menyeka keringat dengan sarung tangannya. Karena tak ada hukum yang mewajibkan partisipasi dalam perang, kami menawarkan imbalan kepada para petualang yang bertugas di medan tempur atau lantai atas. Bagi mereka ini adalah uang mudah, dan bagi kami ini berarti pasokan penyihir dan pejuang yang hampir tak ada habisnya. Satu-satunya kekurangannya adalah terkadang terjadi keributan antara prajurit dan petualang. Namun cukup jarang terjadi karena setiap masalah bisa membuat petualang dilarang mengambil pekerjaan di sini. Dan para pedagang datang karena ada petualang, ya? Tanyaku sambil mengamati deretan kios dan tenda yang didirikan di lantai dasar. Benar, Jenderal. Mereka tidak boleh masuk ke jalur utama tempat pasokan prajurit kami datang. Dan mereka juga dikenakan pajak cukup tinggi untuk berdagang di sini. Tapi tetap saja mereka datang berbondong-bondong. Albanth tertawa kecil. Ide cemerlang dari kapten senior kami menurutku. Karena itu, sebagian besar petualang yang bekerja di sini sebenarnya dibayar dengan uang dari para pedagang yang berdagang untuk mereka. Cemerlang, sahutku sambil mengangguk kepada para penjaga yang membungkuk dalam-dalam begitu mengenaliku.
Ini adalah ide yang cerdas dan menunjukkan betapa berbakatnya kapten senior yang mengatur seluruh struktur mirip kota ini. Albanth berjalan di depan, membuka jalan di tengah kerumunan di lantai dasar untukku. Aku yakin terbang turun pasti lebih cepat, tapi kuharap tur singkat ini membuatmu lebih akrab dengan tembok ini. Aku menghargainya, Kapten Albanth. Sang kapten tersenyum, kerutan di ujung matanya semakin dalam. Kami berjalan beberapa menit lagi sampai tiba di area yang lebih tenang. Sebuah pavilion kanvas berukuran luar biasa besar, berdiri mencolok di tepi pegunungan, dijaga oleh beberapa penyihir. Albanth menunjuk ke arah tenda putih mewah itu. Inilah tempat para kapten dan pimpinan mengadakan pertemuan. Kau datang di waktu yang tepat karena sedang ada rapat sekarang. Aku sebenarnya hendak menuju ke sana sebelum kau datang. Senang mendengarnya, jawabku. Lucu bagaimana semuanya bisa pas waktunya, ujarnya sambil terkekeh, kembali menunjukkan lencananya kepada para penjaga. Kapten Senior Trodius bersama para kapten lainnya dan beberapa pimpinan ada di dalam. Trodius, pikirku samar-samar mengenali nama itu dari suatu tempat. Para penjaga membuka tirai tenda, dan aku masuk ke dalam di belakang Albanth. Di dalamnya terdapat meja bundar besar dengan peta rinci, yang tampaknya menggambarkan Beast Glades. Di atas peta terdapat beberapa figur kayu dengan bentuk berbeda, untuk menandai posisi ruang bawah tanah dan pasukan. Ada 7 orang duduk mengelilingi meja, semua mengenakan zirah yang sudah usang dan jubah yang kusut, dan saat itu sedang terlibat dalam diskusi. Di ujung meja bundar, duduk seorang pria yang hanya bisa kugambarkan sebagai gambaran sempurna seorang bangsawan tradisional. Tampan, dengan rambut hitam mengilap yang dipotong rapi, mengenakan setelan militer sempurna yang terlihat seperti baru dijahit pagi ini. Tatapannya tajam dan dalam, iris matanya berpendar sedikit merah. Pria itu langsung berhenti berbicara saat melihat kedatangan kami dan berdiri. Ia menundukkan kepala setelah menatapku secara langsung. Jenderal Arthur Leywin. Yang lainnya pun ikut berdiri dan membungkuk saat mendengar gelarku. Kapten Albanth memberi hormat kepada pria yang baru saja menyapaku itu. Maaf atas keterlambatanku. Mengingat sifat tugas ini tidak jadi masalah, jawab pria itu tanpa menunjukkan ekspresi. Silakan duduk dan izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Trodius Flamesworth, kapten senior yang bertanggung jawab atas tembok ini. Saat ini, ada 5 unit di wilayah ini, dan 3 lainnya lebih ke timur, kira-kira di sekitar sini berdasarkan transmisi terakhir mereka, lapor Kapten Divisi Trailblazer, sambil menunjuk pada tanda-tanda yang relevan dengan jari yang terulur. Jasmia Kruwer, namanya diperkenalkan secara singkat kepada saya, adalah Kapten Unit Tessia. Dia adalah wanita yang cantik, dalam cara yang menakutkan. Dengan rambut pirang panjang yang tergerai bergelombang di atas bahunya, dan tubuh yang semakin terlihat menawan oleh baju zirah ketatnya, saya hanya bisa membayangkan berapa banyak pria yang mencoba mendekatinya setelah mengumpulkan keberanian. Kapten itu selalu menaruh satu tangannya di gagang pedangnya, seolah-olah selalu siap menyerang, dan ekspresinya yang muram seakan tak pernah melunak. Saya membayangkan bahwa seorang kapten yang memimpin divisinya ke dalam alam liar, berbahaya seperti Beast Glades, pasti tangguh. Tetapi Kapten Jasmia tampak seolah-olah dia bisa menakuti mana Beast hanya dengan tatapan tajamnya. Trodius mengalihkan pandangannya dari peta ke selembar kertas yang dipegangnya. Kapten Jasmia, laporan log pembersihan dungeon. Seberapa akurat jadwal ini? Kapten Divisi Trailblazer meluruskan punggungnya sebelum menjawab. Cukup akurat, bahkan dengan mempertimbangkan jumlah penyihir Alakrian yang mengelilingi gerbang teleportasi dan sejauh mana proses korupsi telah menguasai level dungeon, unit saya belum pernah memakan waktu lebih dari 1 minggu. 1 minggu terlalu lama, kata Kapten Senior dengan dingin. Jumlah beast yang terkorupsi yang menyerang tembok belum menunjukkan penurunan. Atur unitmu agar menyelesaikan setiap dungeon dalam waktu 4 hari. Tapi Tuan, Kapten Jasmia bangkit dari tempat duduknya. Mempercepat ekspedisi sampai sejauh itu hanya akan menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Beberapa dungeon ini bahkan belum pernah dibersihkan sebelumnya dan sangat diperlukan kehati-hatian
atau satu unit bisa lenyap seluruhnya. Itu perintah Kapten Jasmia Kruer. Tembok ini adalah bentuk pertahanan terakhir di perbatasan timur Sapin. Jika seorang prajurit dari unitmu mati di Beast Glades, keluarganya tidak berada dalam bahaya. Namun, jika jumlah Beast menjadi lebih dari yang bisa ditangani benteng ini, monster-monster itu dan para penyihir Alakria yang mengendalikan mereka akan bebas menyerang warga sipil di kota-kota terdekat. Ekspresi Kapten Jasmia saat ia kembali duduk, bahkan lebih masam daripada sebelumnya. Sementara itu, Kapten Albanth yang bertubuh kekar, di sisi lain, tampak seperti anak beruang yang duduk tak nyaman berseberangan dengan perempuan berambut pirang yang penuh amarah itu. Meskipun memiliki postur seperti pejuang, sebagian besar divisi kapten itu terdiri dari pekerja dan pandai besi yang bertanggung jawab memelihara dan melanjutkan pembangunan tembok. Dia sendiri adalah pensiunan petualang kelas A yang membuka bengkel pandai besi sendiri di kota Blackband. Dengan kesuksesan tembok yang terus berlanjut di bawah arahannya langsung, Albanth baru-baru ini dipromosikan dari jabatannya sebagai kepala unit. Namun, dengan seorang kapten yang relatif baru, dan sebagian besar hanya mengawasi pengembangan serta pemeliharaan tembok, dan dengan Kapten Jasmia yang hampir tidak pernah menetap di satu tempat, karena sebagian besar pasukannya selalu berada di berbagai bagian. Beast Glades, Trodius Flamesworth ditugaskan ke wilayah ini sebagai kapten senior, yang menjadi atasan langsung bagi Jasmia dan Albanth. Saya terus mendengarkan dalam diam saat kedua kapten melanjutkan laporan mereka kepada Trodius, sementara beberapa kepala yang hadir dalam pertemuan itu sesekali ikut memberikan laporan yang lebih rinci ketika diminta. Trodius mengangkat pandangannya dari catatan. Bagaimana perkembangan jalur baru untuk divisi Trailblazer kita? Kami baru saja menyelesaikan pengamanan terowongan keempat. Ini adalah yang terpanjang sejauh ini, dan pintu masuknya tersembunyi di celah kecil di sepanjang tepi sungai. Tim penyihir elemen tanah masih memperkuat terowongan itu, tetapi seharusnya dapat diakses oleh unit dalam waktu seminggu. Jelas Albanth sambil menggambar garis dengan jarinya untuk menunjukkan tata letak kasar terowongan tersebut. Tarik seperempat pekerja dan tugaskan mereka bekerja pada malam hari. Perintah Trodius. Kami terpaksa membanjiri jalur lain minggu lalu karena lokasinya sudah diketahui oleh pihak Alakria. Mengamankan lebih banyak jalur bawah tanah adalah prioritas. Kapten senior itu kemudian berbalik kembali ke arah Kapten Jasmia. Apakah ada pembaruan tentang pencarian gerbang transportasi? Kapten itu menggelengkan kepala. Saya hanya menugaskan satu unit untuk menemukannya. Saya butuh lebih banyak waktu. Gerbang teleportasi? Tanya saya. Tertarik? Benar, jawab Trodius dengan mata merahnya beralih menatap saya. Dengan serangan terus-menerus terhadap tembok, cara terbaik bagi prajurit kita untuk mengakses Beast Glades adalah melalui jalur bawah tanah. Namun, dengan moda transportasi baru yang sedang dibangun untuk menghubungkan tembok ke kota Blackband, kereta api, kalau tidak salah menyebutnya, kami akan memiliki akses yang jauh lebih baik ke gerbang teleportasi kota tersebut. Jika kita dapat menemukan dan menghubungkan gerbang itu ke salah satu gerbang di Beast Glades, maka pasukan tidak perlu membuang waktu, berjam-jam berjalan melalui terowongan bawah tanah. Pandangan saya terfokus pada peta. Bagaimana kalian bisa yakin bahwa ada gerbang teleportasi di Beast Glades? Kami tidak yakin, jawabnya dengan nada datar. Itulah sebabnya saya membatasi sumber daya untuk mencarinya. Banyak teks kuno yang kami miliki menyebutkan bahwa ada beberapa gerbang yang tersembunyi di dalam Beast Glades, tetapi apakah itu benar atau tidak masih menjadi misteri. Gerbang teleportasi adalah topik yang menarik bagi saya. Bersama dengan kastil melayang dan kota Cyrus, gerbang itu merupakan peninggalan lain yang ditinggalkan oleh para penyihir zaman dahulu. Selalu menyenangkan bagi saya membaca bagaimana para penyihir kuno itu menggunakan sihir untuk melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh penyihir terkuat masa kini. Lengkungan batu yang diukir dengan simbol-simbol tak terpecahkan itu tampak begitu sederhana, namun seluruh kota dibangun di sekelilingnya dan bergantung padanya sebagai sarana transportasi. Saat ini, para artificer baru mampu membuka cara untuk menghubungkan gerbang teleportasi satu sama lain dan mengubah tujuannya. Sedangkan, untuk membangun gerbang itu sendiri,
masih merupakan mimpi yang jauh. Metode seperti apa yang digunakan unit itu untuk melacak gerbang tersebut? Tanya saya. Dengan asumsi mereka tidak hanya berjalan berkeliling secara acak. Senyum tipis muncul di bibir Trodius Flamesworth. Saya lebih memilih untuk tidak membuang sumber daya sekecil apapun untuk usaha seperti itu. Gerbang-gerbang itu secara terus-menerus memancarkan fluktuasi partikel mana yang samar. Biasanya, ini tidak dapat dideteksi bahkan oleh pelacak terbaik, tetapi fluktuasi ini terjadi di seluruh spektrum elemen. Menarik, ucap saya tanpa sengaja. Saya teringat kembali pada masa saya mencoba melacak fluktuasi mana di Darv. Itu sangat sulit, tetapi itu karena saya mencari secara membabi buta terhadap penyimpangan mana di sekitar menggunakan Realm Heart. Jika tujuannya adalah menemukan fluktuasi dari semua elemen, maka pencariannya hanya tinggal terbang saja. Menyusuri seluruh wilayah Beast Glades. Lupakan saja, pikir saya. Itu hanya membuang-buang waktu mengingat kemungkinan besar gerbang itu bahkan tidak ada. Pikiranku terputus oleh Trodius yang mulai membereskan catatannya. Ia menghabiskan beberapa menit dengan telaten menyusun dan menata tumpukan kertasnya secara sempurna sebelum akhirnya menatapku. Maaf telah membuatmu duduk lama dalam pertemuan ini. Kapten senior keluarga Flamesworth berdiri, memberi isyarat kepada semua orang yang hadir untuk pergi, tetapi aku menghentikannya. Akan lebih baik jika mereka juga mendengarnya, ucapku, masih duduk di kursiku. Tak butuh waktu lama untuk menjelaskan apa yang telah kupelajari dari menginterogasi orang Alakrian. Ditambah dengan cuplikan dari ingatan utuh yang mengisi beberapa celah, aku mampu memberikan analisis mendalam yang bahkan membuat Kapten Jasmia mencatat dengan terburu-buru di selembar kertas. Menarik, gumam Trodius. Jenderal, kau bilang para penyihir Alakrian hanya memiliki manipulasi sihir yang sangat terbatas dan spesialis. Tapi apa yang mencegah seorang striker, sebagai contoh, untuk melepaskan mananya menjadi serangan jarak jauh? Itu seperti yang dikatakan Kapten Senior. Aku tak bisa begitu saja memberi informasi ini kepada pasukanku, hanya untuk membuat mereka terluka atau terbunuh karena seorang striker meluncurkan sihir jarak jauh. Atau sebuah perisai ternyata mampu menciptakan bilah mana, tambah Jasmia. Aku tak akan menyuruh kalian percaya sepenuhnya pada informasi ini. Lebih baik jangan beritahu pasukanmu, atau hanya beritahu para pemimpin dan biarkan mereka mengamati. Musuh kita menggunakan sihir dengan cara yang sangat berbeda dari kita, tapi itu tidak selalu berarti lebih baik. Pelajari dan manfaatkan kelemahan mereka, kataku. Dewan akan mengharapkan laporan berdasarkan informasi yang sedang kuberikan ini. Dewan sebenarnya belum mengetahui informasi ini, tetapi mereka akan segera tahu, dan sudah pasti mereka akan menginginkan laporan sebagai tindak lanjut. Aku memberitahukan kepada semua yang hadir dalam pertemuan tentang apa yang ku tahu mengenai tanda, lambang, jimat, dan regalia. Akan ada lebih banyak kapten yang menerima informasi ini dan diharapkan untuk memberikan laporan tentang apa yang mereka temukan di medan perang. Aku berdiri. Itu saja. Aku pergi, tak ingin tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Selama pertemuan berlangsung, aku memperhatikan Trodius Flamesworth dengan saksama. Tumbuh bersama putrinya, yang banyak membantu keluargaku dan aku, membuatku tidak bisa menahan rasa benci terhadap keluarga Flamesworth setelah mendengar langsung dari Jasmine bagaimana ia dibuang oleh keluarganya. Namun kebencianku kemudian hanya tertuju pada Trodius Flamesworth saja. Setelah aku mengenal Hester dan mendengar langsung darinya tentang hubungan antara Jasmine dan ayahnya. Tapi setelah bertemu langsung dengan pria itu hari ini, yang kurasakan hanyalah kelelahan yang keras dan hambar. Setelah kejutan awal ketika bertemu kepala keluarga Flamesworth, aku sempat mencoba membangkitkan kebencian terhadapnya semaksimal mungkin. Tapi aku datang ke sini sebagai seorang Lance, bukan sebagai teman Jasmine. Dia memang ayah yang buruk dan bisa dibilang berhati dingin, tetapi kepemimpinannya kuat. Tak lama setelah aku keluar dari tenda, suasana sekitarku menjadi ramai dan sibuk. Tanahnya tidak beraspal, sehingga lapisan pasir dan debu terus berterbangan di udara karena banyaknya jejak kaki. Para pekerja yang tubuhnya tertutup kotoran dan lumpur bercampur dengan para pedagang dan petualang
Beberapa masih memegang sekop atau beliung setelah baru saja selesai bekerja. Tenda dan gerobak dari berbagai pedagang yang telah menempuh perjalanan jauh meneriakkan barang dagangan mereka. Sementara para penghibur tampil di persimpangan jalan di atas panggung kecil, dengan kotak alat musik atau topi terbalik di depan mereka untuk mengumpulkan tip. Dengungan percakapan antara pembeli dan penjual bercampur dengan hiruk-pikuk yang berasal dari benteng tembok. Seluruh benteng ini terasa hampir seperti sebuah entitas mandiri. Setiap orang di sini memiliki tujuan dan langkah serta tindakan mereka menunjukkan hal itu. Beberapa kali aku dipanggil oleh pedagang dari sebuah stand agar mereka bisa menjual sesuatu padaku. Hoi, nak, sepatumu terlihat tipis sekali untuk orang yang berada di tempat seperti ini. Seru seorang pria kekar dengan celemek kulit. Bagaimana kalau kau lihat-lihat sepatu kulit berkualitas ini untuk kaki malangmu? Pria itu melambaikan tangannya ke arah deretan sepatu kulit yang dipajang di rak kayu. Berpura-pura tertarik, aku membungkuk dan menyentuh beberapa sepatu yang tampaknya sesuai dengan ukuran kakiku. Semua sepatu di bagian yang sedang kau lihat ini memiliki lapisan wol padat di dalamnya. Sumpah, kau akan merasa seperti berjalan di atas awan, katanya dengan semangat. Penasaran, aku melepas sepatu tipisku dan mencoba sepasang sepatu milik pedagang itu. Aku melompat-lompat beberapa kali sebelum melepasnya kembali. Setelah menaruhnya di rak, aku tersenyum pada si pedagang. Aku pernah berjalan di atas awan sebelumnya, dan ini rasanya belum sebanding. Tapi sepatunya bagus. Menyusuri jalanan benteng yang ramai sangat menyenangkan. Hanya mengenakan jubah longgar tanpa hiasan dan tanpa senjata. Kebanyakan orang mengira aku anak seorang pedagang. Sambil menggigit tusuk daging panggang yang teksturnya seperti paha ayam, aku berhenti di setiap stand yang menarik perhatianku. Ada pedagang yang menjual barang-barang biasa seperti kain, bulu binatang, rempah-rempah, dan minuman, yang tentu saja sangat laris mengingat banyaknya prajurit dan pekerja yang kelelahan. Sementara beberapa pedagang lainnya menjual barang-barang yang lebih menarik, seperti senjata dan baju zirah yang sudah diberi sihir. Seorang pedagang berusaha keras menjual gagang senjata sihir yang bisa menyemburkan api dan asap dari lubang kecil. Biasanya digunakan untuk pertahanan diri oleh para bangsawan lemah. Hingga aku menciptakan bola api dari jariku yang cukup dekat untuk menghanguskan rambut bagian depan pria itu, lalu aku mengedipkan mata padanya. Saat matahari mulai terbenam, aku terpikir untuk mungkin bermalam di sebuah penginapan yang melayani para pengunjung tembok. Ketika tiba-tiba terdengar suara terompet dalam dari kejauhan. Menoleh, aku melihat sebuah gerbang logam besar setinggi kurang lebih 20 kaki tempat asal suara terompet itu. Apa yang sedang terjadi? Pikirku, tepat sebelum suara terompet lainnya kembali terdengar. Mengikuti sekelompok pekerja berseragam yang berbaris menuju gerbang, aku melihat gerbang itu perlahan-lahan terbuka dengan bunyi derit berat. Kerumunan orang sudah berkumpul di sekitar gerbang saat kereta-kereta yang ditarik oleh binatang mana mulai masuk, diiringi para penyihir dan prajurit yang berjalan di samping mereka dengan senjata terhunus. Keletihan jelas terlihat dari postur dan ekspresi mereka saat para pekerja mulai mengambil peti-peti dari dalam kereta, satu persatu. Aku melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Ketika dari sudut mataku, aku melihat ayahku.